melaksanakan penyelenggaraan perizinan secara terpadu dengan beberapa instansi vertikal. Jadi PTSP tadinya kita berdasarkan prinsip pelayanan terpadu, lalu kita adakan pengembangan ini namanya MPP, Mall Pelayanan Publik. Jadi prinsip PTSP tetap berjalan dan mall pelayanan publik terlaksana dan terselenggara secara satu atap bersama dengan beberapa instansi vertikal. Ya, alhamdulillah kita sudah didukung oleh instansi vertikal. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya mengajak kita ke atas untuk ngobrol-ngobrol lebih konkret. Oke, ayo kita ke atas. Bersama kita di Bincang-Bincang kesempatan kali ini di edisi spesial, saya berkesempatan untuk mewawancarai salah satu the rising star kalau bisa disebut. Dia adalah tokoh yang sedang bersinar dan menjadi bahan bincang di mana-mana. Kita bersama dengan Farid Kasim Judas yang akrab disapa FKJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang FKJ saya. FKJ, Gimana kabar Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. FKJ kan kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi mungkin ini kali pertama ya kita face to face. Ya. Dan mungkin menjadi mudah-mudahan ini menjadi viral, bisa menjadi bahan bincang di mana-mana. Insya Allah. Mungkin juga terkait kiprah seorang FKJ, di mana akan sisi lain seorang FKJ. Nah, yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan ini, seorang FKJ ini kan punya beban yang berat gitu ya, karena di belakang itu namanya ada embel-embel Pak Wali Kota, ini bagaimana yang disandangi bebaninya kok seperti itu? Ya. Enjoy saja. Ya, jadi ini mungkin sebuah proses sunnatullah yang tidak bisa saya hindari karena sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kami cobaan, memberikan kami ujian. Kebetulan orang tua kita diberikan amanah untuk menjadi pemimpin di daerah ini, dan tentunya saya sebagai keluarga, saya sebagai anak dan sebagai seorang PNS, tentu saya harus bisa bekerja secara profesional, bekerja secara baik, dan tentu mendukung menyukseskan program-program daripada beliau. Iya, walaupun sebenarnya secara luar itu sebenarnya cukup berat juga ya, karena pasti akan menjadi sasaran pembentalan segala macam. Iya, jadi memang sih kalau jadi secara psikologis saya tidak bisa dipisahkan dari beliau, dan banyak pandangan-pandangan, berbagai macam pandangan orang terhadap saya, dan itu lumrah saya kira. Saya menghadapi dengan enjoy saja. Saya tidak merasa keberatan, saya tidak pernah merasa marah ataupun merasa dirugikan, oleh karena itulah bagian daripada proses yang saya harus hadapi. Jadi saya enjoy saja dan kita jalani dengan penuh sabar. Jadi filosofinya nih FKJ kalau saya lihat adalah let it flow, mengalir saja. Mengalir saja. Kita mengalir saja. Oke. Kita mengalir saja. Ya, luar biasa. Jadi dan ketika diberi amanah, saya mencatat pertama itu mungkin di dinas test case-nya itu di dinas kebersihan dan pertamanan gitu ya. Kebersihan dan pertamanan.
itu kan sudah mulai di situ titik-titik terang langkah karir seorang FKJ. Ternyata di situ dinas yang dipegang alhamdulillah berjalan bagus gitu ya. Ya alhamdulillah kemarin 2015 kita kembali membawa Piala Menpora untuk Kota Palopo, dan itu berkat kerjasama tim kerja kita yang solid serta dukungan dari masyarakat. Ya. Dan next setelah diberi amanah di Dinas Kebersihan dan Pertambangan itu, kemudian di Dinas Perizinan Penanaman Modal ya. Penanaman modal. Perizinan terpadu itu, nah itu kan sudah mulai di situ ada tantangan tersendiri gitu. Oh iya, benar, karena Dinas Penanaman Modal dan Dinas Kebersihan itu sangat berbeda sasarannya sangat berbeda, programnya pun berbeda. Apa tantangannya di sini? Jadi kemarin kita mulai 2016 mencoba melakukan riset bahwa masyarakat ini harus terlayani secara mudah, murah dan cepat. Nah ini kan sebuah tantangan yang cukup berat untuk memberikan pelayanan yang cepat, memberikan pelayanan yang mudah dan murah. Ya, olehnya itu kita melakukan beberapa penyederhanaan perizinan, penyederhanaan persyaratan yang tentunya harus mengacu pada standar regulasi yang ada. Standar regulasi yang ada ini harus menjadi referensi kita untuk melakukan penyederhanaan. Action plan harus kita lakukan regulasi harus kita konkretkan sebelum melakukan action. Nah, seperti itu. Nah, ini kan hampir rata-rata seluruh daerah di Indonesia, kabupaten kota itu jualannya itu kan pelayanan mudah, murah, cepat. Nah, sekarang terkait itu di Dinas Perizinan Penanaman Modal dan di Kota Palopo ini apa yang menjadi pembeda dengan? Oke, jadi 2016, 2017 dan 2018 alhamdulillah kita sudah mengantarkan Kota Palopo menjadi penyelenggara perizinan dan pelayanan perizinan yang baik. Itu kita sudah mendapatkan predikat zona aman dari Ombudsman, dan kita juga menggandeng KPK untuk bersinergi dalam hal pengawasan. Jadi KPK dengan kita sudah bersinergi, sudah join untuk dilakukan pendampingan pencegahan korupsi. Nah, kemudian 2017-2018 itu sudah masuk kepada tahap yang berjalan secara normal. Pelayanan perizinan berjalan secara normal. 2019 ini kita mau melakukan terobosan lagi. Terobosan yang kita lakukan adalah berdasarkan Permen-Pan 23 2017. Itu pelayanan perizinan di Indonesia sudah berlomba-lomba melakukan inovasi. Nah, kami di sini mengambil langkah cepat untuk menyesuaikan dengan regulasi tersebut, Pak Ican. Jadi nantinya kita di Kota Palopo ini akan menjadi mall pelayanan publik pertama. Di mall pelayanan publik pertama di Sulawesi Selatan. Bahkan kita optimis di Indonesia Timur kita MPP pertama. Artinya optimisme ini di Sulawesi Selatan, tapi bahkan kita bisa optimis di Indonesia Timur ya. Iya, kenapa? Karena ini ada tantangan yang menarik, oleh karena PTSP prinsipnya sudah berjalan, sudah terselenggara dengan baik, dan mall pelayanan publik ini merupakan sesuatu yang baru. Kita menggabungkan beberapa pelayanan instansi vertikal. Jadi seperti kepolisian, imigrasi, pajak, KPP Pratama, Dukcapil, Samsat, semua, BUMD, perbankan, itu kita tarik semua ke sini. Menjadikan ini sebagai sentra pelayanan perizinan, sentra pelayanan publik. Jadi kita tingkatkan statusnya menjadi mall pelayanan publik karena kita selenggarakan secara satu atap bersama dengan teman-teman dari instansi vertikal. Alhamdulillah, Pak Ican, bahwa teman-teman dari instansi vertikal itu sendiri, Pak Kapolres sangat mendukung kita, penyelenggaraan pelayanan SKCK
surat keterangan catatan kepolisian, kemudian kehilangan, dan pelaksanaan izin-izin keramaian apa semua itu kita bisa selenggarakan di sini bersama-sama. Namun yang selenggarakan adalah mereka. Jadi prinsipnya di sini adalah pemerintah Kota Palopo ingin memudahkan pelayanan. Iya, jadi pelayanan itu mudah dijangkau oleh masyarakat. Ya, jadi secara sentral pelayanan publik itu sudah berada di sini, mulai dari kependudukan sampai dengan catatan kepolisian sudah ada di sini. Imigrasi bisa kita daftarkan di sini. Kementerian Agama juga bergabung di kita untuk pelayanan umroh dan haji, bergabung di kita. Ya alhamdulillah Pak Kemenag, Pak Kepala Kantor Kementerian sangat merespon positif dan mendukung kita di sini. Iya, jadi salah satunya itu mempermudah pelayanan publik agar mungkin tentu mereka aksesnya itu lebih mudah cepat gitu ya. Mungkin yang disebutkan FKJ tadi bahwa ini yang pertama gitu ya di Indonesia Timur, di Sulawesi Selatan. Yang pasti di Sulawesi Selatan kita yang pertama membentuk NPP. Iya. 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 Nah, yang menarik di sini bahwa ini kan ada target-target capaian-capaian gitu ya. Mungkin yang disebutkan tadi bahwa DPM PTSP ini sudah dapat award dari Ombudsman dan sebagainya. Mungkin target next apa lagi sebenarnya? Iya, jadi kita bersyukur sudah mendapat penilaian yang baik dari Ombudsman. Kemudian KPK juga sudah menyatakan kita sudah memberikan pelayanan standar. Sudah memberikan pelayanan yang standar, prosedurnya semua dapat diakses secara online. KPK bisa memonitoring pelayanan kita secara online, dan alhamdulillah ini satu langkah yang lebih baik dari yang sebelumnya.